fokus ke arah Hans ya. Hero fighter yang tanky yang bisa selalu engage setiap tim fight ya dengan efek area sisi yang besar juga. Satu target ban udah dilakukan oleh EVOS Legends, Geekfam. Popol Kupa tuh kayak gimana ya Om ya? Popol Kupa tuh enak gak sih? Popol Kupa buat sekarang masih oke sih kalau mereka mau Popol Kupa ya untuk main objektif juga. Waduh, tipe ide. Aku masuk nih Mo. Memang udah dipersiapkan dari rumah ya. Belum lagi nih tulisan nih. Apa tuh tipe ideal aku tadi apa Enji? Coba. Tipe ideal aku yang bisa saling menghormatin dan gak toxic. By the way masih min ayang satu nih. Aduh. Yuzong kali ini langsung di-pick. Wah min satu ayang nih. Kayaknya perlu mau daftar. Kayaknya ada kesempatan nih saya. Waduh gitu. Langsung diganti. Langsung. Dalam kurung kecuali Papulung. Oke. Ini masih ada jungler sih yang masih disimpan sama EVOS ya dan harus dikeluarkan sekarang juga. Aulus kah? Molus? Atau mau assassin aja, Lancelot? Lancelot juga masih ada. Aulus 1-1. Oh, Aulus 1-1. Mereka gak punya badan di depan kalau Aulus 1-1 ya? Tapi untuk badan di depannya, mereka Masya. hanya mengandalkan dari Masya yang mengganggu Masya. dari awal. Harusnya bisa nahan di depan, nabrak area belakang. Oh, Alice. Alice Lancelot. Wow. Slot Alice. Oke, jadi sudah ada badannya sekarang ya? Iya. Ada Alice, ada Masya. Tapi kan scaling juga ya. Ya, dan gak cuma ngebadan sebenarnya, dia bisa kasih damage juga yang besar. Yap. Dengan Alice menuju ke lini belakang, siapapun satu pick terakhir dari Geekfam, bahaya sih. Bisa Patrick ditempelin sama Alice. Ini mau Lancelot bisa lompat. Kita mau main marksman jungle lagi? Oh iya. Janggalnya belum ada. Belum ada. Tidak ada Om. Tidak ada Martisnya bisa masuk. Gila ini nyaru banget dua-duanya saling mendukung satu sama lain. EVOS Legends dan juga Geekfam akan beradu. Inilah game yang pertama. Semuanya sudah menempati posisinya masing-masing. Sementara itu kita bakal melihat suatu hal yang baru lagi. Dengan adanya Martis Jungler yang mana sebenarnya cepat gak sih Om? Tapi hadapannya adalah Persik dengan Lancelotnya. Ya, lebih cepat Lancelot sih pasti ya. Kalau dilihat dari ambil buffnya juga sebenarnya memang sedikit lebih unggul untuk Martisnya. Tapi kalau untuk di mid game, kalau untuk di early seharusnya lebih cepat dari Lancelotnya yang dimana dia juga udah berhasil untuk mendapatkan satu objektif yang lain yaitu Little Wanderer. Yap, dengan tidak ada kontes sama sekali. Tertinggal sedikit pemain dari Geekfam karena untuk sekarang RKT udah mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan gangguannya. Soul Bloom masuk ke arah tubuhnya. Namun kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan antara Alice dan juga Grok. Sementara itu di area yang berbeda, Dairat akan berhadapan dengan Yuzo. Ya, RKT ngegarukin semua siapapun yang ada di hadapannya. Dan walaupun gagal untuk mengambil purple buff kali ini, dia berhasil untuk di backup oleh Crit di area mid lane-nya. Pressure yang diberikan oleh RKT, lihat dia cuma diem aja kayak gini. Yep. Bikin Rapture-nya harus untuk ngejagain Hans. Ya, dan Hansnya sekarang dengan killing spree. Jadi kita akan melihat early aggression dari Geekfam. Oke, sementara itu RKT gagal tadi untuk bisa memberikan hit terhadap Rupture. Sementara Hansnya juga masih berada di area yang berbeda. Tapi Vince masih bisa selamat dengan flicker yang dia gunakan. Flicker yang langsung dia keluarkan berarti ini akan menjadi informasi untuk EVOS Legends. Ya tapi nyaris aja versi baru level 4, dia fokus untuk ngamanin dari segi hero-nya, bergerak ke area mid lane dan farming terus Om. Bener, dan di bottom lane-nya ini Clover lagi nge-freeze untuk landingnya dia sendiri ya. Yep. Dimana ya ini pasti nggak outrange juga untuk Groknya, apalagi Grok. Memang punya physical defense, tapi dia nggak punya magical defense di awal-awal. Nah itu dia lagi nih Om, karena sekarang sepertinya akan ada pertempuran di area dari Turtle itu. Karena White Force-nya udah mulai join. Ada Black Dragon Form yang dikeluarkan akan landing di area mana. Karena Dairat langsung akan bertemu dengan dirinya namun di bagian belakang. Dengan pergerakan Reload Man Blazer masih gagal untuk langsung dihilangkan begitu sedikit lagi HP tersisa. First Blood-nya menjadi milik dari Geekfam. Namun di area yang berbeda datanglah menjadi milik dari EVOS Legends. Dan juga Masya mendapatkan satu player dari Geekfam. Ya, pertukarannya masih sangat baik untuk keduanya. Sama-sama bisa ngedapetin pick off. Tapi lihat Turtle berada di tangan EVOS Legend. Membuat network mereka nggak terkalahkan oleh tim Geekfam di early. Tapi perbedaannya nggak terlalu jauh sih ya Om. Yes. Lagi tadi lane dan Crit. Dia ngebuka remote manipulation ketika ngelihat Black Dragon formnya udah kelar. Betul, dan itu memang yang harus ditunggu ya. Ada naganya di mana, kalau sudah mendarat langsung buka semuanya. Karena nggak bakal ada yang bisa menghentikan lagi remote manipulation. Yap, dan sekarang sesaat lagi ada Phantom Execution. Tonros dikeluarkan, gak memberikan efek apapun. Purple buff
harusnya masih bisa menjadi milik dari Geek itu sendiri. RKT di dalam rumputan bertemu langsung dengan Raptor. Namun dia pun harus mundur kembali dengan stikernya yang dari dulu nggak berubah-berubah ya. Itu aja terus. Butuh ini stiker baru katanya Pak Pulung. Itu 4 slot RRQ semua tuh isinya. Oke, tapi di area bawah terlihat ada pergerakan dan penumpukan terjadi. Sudah disadari karena udah kelihatan banget. Sementara itu, Clover dia punya banyak banget escape mechanism dengan adanya satu flicker, dengan adanya flowing blood. Clover seharusnya aman, dia bisa selamat dari gerakan apapun. Yap. Dia sebenarnya lebih ke arah outrange sih, karena groknya di sini kan ya mau gak mau. Suka gak suka ya dia nempel main defense. Waduh, aura asuranya connect dan juga udah ada Mortal Coil. RKT masih ada 2 bar HP lagi, masih ada 2 baris lagi. Dimana di area yang berbeda ada satu Phantom Steel, Tonros yang gak kena, sedikit lagi bisa sisa. Namun Retribution menjadi sang eksekutor. Ngedapetin satu pick up di area atas. Renvi tak bisa untuk melakukan defense terhadap turret yang sudah dihilangkan begitu cepat permainan dari EVO's Legion. Atasnya digeradak habis. Bifrost dibilang dia udah menangin laning-nya dan semakin bebas untuk mengakuisisi area jungle milik tim Geek Fam. Waduh, ini mau kemana lagi nih? Vince-nya masih bisa selamat, namun di area yang berbeda coba lihat Dairon yang langsung saja memberikan damage cycling kill dikeluarkan. Bisakah dia untuk menyelamatkan diri dari Ruptor? Dengan flickernya masih dikejar lagi oleh Wyvern. Selamat sudah untuk pergerakan dari Matilda, namun di area yang berbeda Clover. Oke. Bubar lagi jalan. Bubar. Reset situasinya kembali ya. Tapi Hans gak dapetin peluang untuk bisa masuk ke depan loh. Ini dia. Ketika Martis gak dapetin kesempatan, dia bakal tertekan habis. Oke, dan turtle-nya kembali menjadi milik dari EVO's Legend loh Bude. Ngegulung terus dari segi net worth-nya. Di menit yang 5 udah berbeda 3.000. Tentu item level dari EVO's Legend berada di area atas tim Geek Fam. Sedikit mempressure dengan adanya satu RKT yang berotasi terus-terusan memirroring Hans. Dan ngebuat Raptor terpaksa gak bisa melakukan gerakan apapun. Mendefense, defense, dan defense. Backup, dan backup. Nah ini nih, Clover nih. Nah ini akankah Elis untuk patch kali ini menjadi jawaban nih Om? Dimana meta tempel, Elis langsung dikeluarkan lagi. Karena sekarang pertempuran sepertinya akan terjadi lagi di area mid. Tidak. Karena untuk Lancelot hanya fokus untuk mengamankan Rock Ursa dan juga monster jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Ya, dengan item-item yang udah dimiliki beda banget ya Om. Tapi Circling Eagle dikeluarkan. RKT mencoba untuk dipanis. Vince dan juga Hans belum sempat untuk masuk. RKT udah ngibrit dengan sprintnya. Dan selamat dari pengejaran Geek Fam. Wow, ya ini permainan yang cukup cepat sih untuk EVO's Legends. Tapi gak ada eksekusi berarti dari Geek Fam. Ya, maju ke depan dengan tempat dari Phantom Execution. Versik nggak melanjutkan hal itu karena Renvi. Udah landing area belakang. Semua resource skill dikeluarkan, gak ada yang tumbang Pak Pulung. Oke, RKT mulai dikejar nih karena sekarang ada Raptor di bagian belakangnya barusan. Dengan Flame Blood yang dia miliki, masih bisa kabur dari tersebut namun ditabrak lagi dengan cycling kill yang dimiliki juga oleh Raptor. Mereka bertiga langsung ditabrak lagi. Masih bisa digocek dengan sebuah flicker yang dimiliki oleh Clover yang menggunakan Elis. Wow, super nice. Dan EVO's Legend gak ada yang hilang di area bottom lane. Mereka bisa nge-defense turretnya. Sementara Geek Fam kehilangan turret di tier kedua top lane-nya. Permainan EVO's Legend mereka nggak rugi sama sekali, malah mereka bisa kayak nggak trading apapun karena Geek Fam nggak ngedapetin apapun. Iya, dan itu dia tadi flicker yang memang sangat pas ya dari sisi timingnya. Dan balik lagi sini Martisnya bakal dikemenain untuk Geek Fam karena impact dia di early penting banget. Decimate-nya mungkin bisa mempanis pemain-pemain EVO's Legends. Tapi EVO's Legends mereka masih bisa melenggang dengan sangat bebas sekali di depan dari Martis. Oke. Ini masih sangat-sangat nyaman juga untuk masih melakukan farming. Tapi RKT coba lihat maju ke bagian depan. Vince-nya langsung diajar habis-habisan. Tapi belum ada Black Slash yang dikeluarkan. Nah, barusan ada Black Slash yang pasti itu akan menjadi sebuah informasi. Dilompatin lagi ke bagian depan. Furisdamnya, Dragon Tail yang semua dikeluarin. Revi-nya belum berubah menjadi Black Dragon. Berarti ada berbeda. Ada yang langsung dihancurkan. Cycling langsung nabrak juga karena satu pemain yang dimiliki oleh EVO's Legend di mana. Reward manipulation gak kena karena siapa pun tapi double kill bisa didapatkan juga oleh Versik. Ditambah lagi Clover di bagian belakang. Blood O-nya wipe out pun di menit ke-7 30. Oh, begitu cepat EVO's Legend ngegulung, nge-snowballing. Game pertama ini membuat Geek Fam tak berkutik. Semua rotasi disetir oleh EVO's Legend. Pergerakannya menangin dari segala lane. Berjalan sangat mulus untuk EVO's Legend. Yes, dan itu dia. Jadi untuk team fight-nya sendiri ya. Geek Fam, mereka benar-benar ketahan loh tadi. Eksekusi dari Wyvern saya dengan menggunakan Abyssal Strike plus Flicker. Dan itu lebih mendekatkan dia lagi untuk bisa memastikan bahwa dia kena Abyssal Strike-nya. Ya, ada yang bisa kena lagi nih.
Diamond aku kena nih, soalnya buat beli nih. 515 Emward akan segera hadir, ada Wenwen yang nangkring sini, tapi di arah depan sana barir sudah dibuka. Black Dragon Bomb menuju ke arah lini belakang, Crit dalam masalah. Rilus Polusi di pop up, Renvi berhasil untuk mendapatkan Crit. Sementara lini belakangnya diporak-porandakan karena REKT dan juga Clover karena belakang berusaha untuk menangkap seseorang. Dan Rapture, Renvi hilang, gak dilanjutkan lagi oleh EVOS Legend karena Crit juga sudah tiada. Iya masalahnya EVOS Legend tanpa core utama mereka pun masih bisa menciptakan point kill nih Om. Di saat peperangannya terpisah ataupun terpecah, mereka tetap mendapat keuntungan di arah yang berbeda hingga membuat pemain EVOS Legend yang udah melenggang dengan sangat bebas. Ya ini bahkan gold gapnya udah sampai di angka 9.000. Dan ini udah terlalu jauh sih untuk Big Fam. Mereka yang diharapkan ya mungkin dengan line up seperti ini mereka bisa menang di 5 menit awal. Tapi ternyata EVOS Legends mereka lah yang menyetir jalannya permainan. Ini udah ketemu formula untuk nanganin early game-nya Geek ya. Iya. Karena kita tahu, kita kenal Geek. Early game-nya membara-bara berbahaya sekali. Namun untuk sekarang khasnya seorang diri Hans. Dikeroyok langsung oleh 3 orang sekaligus. Hilang sudah Hans. Ya tertutup jalan Hans untuk melakukan split pun tak bisa. Apalagi dengan keadaan sekarang, Versik udah ambil level maksimal. Hans baru level 11. Mungkin ngadepin satu Versik aja dia udah kewalahan gitu. Dia mungkin bisa kabur. Dan sekarang kalian jangan sampai kabur atau kelewatan nih dari tiket nonton MPL. Dibuka secara bebas kesempatannya, jadi langsung ke link yang ada dapetin 25% diskon. Oke, ada QR code juga yang bisa langsung kalian scan. Dan sekarang waktunya kita lihat Lordnya. Di area atas sudah ada Blood All langsung dikeluarkan. Namun belum ada Purple Buff di dalam tubuh dari Clover. Mereka hanya melihat dari luar area defensif milik Geek Fam itu sendiri. Wow. Bisa mendefense dengan sangat baik tim Geek Fam. Lupa luasnya dibuka, mau coba untuk kezoning Usman Merriera di belakang. Clover Blood All teruskan dengan flowing glass semuanya. Mencoba untuk diseruduk. Renvi mengarah ke arah akhir, tapi lupa luasnya juga sudah keluar. Dan Renvinya tumbang terlebih dahulu, sementara di belakang dari Geek Fam diporak-porandakan, dihancurkan. Disapu bersih, Fantasy itu dikeluarkan. Clover menahan begitu banyak damage. Masih bisa bertahan dari EVOS Legend. Hanya kehilangan Clover seorang diri. Satu katapult aja tentu gak akan cukup untuk mereka menuju ke arah base milik tim Geek Fam. Yep, dan Geek Fam pun masih bisa mempertahankan base-nya, di mana sekarang Purple Buff-nya pun akan langsung diamankan. Versik sejauh ini 506 dengan Demon Slayer yang dia bawa. Untung banyak Om Wawa. Ya dan bahkan untuk itemnya sendiri dia full damage bagi si Versik. Dan BOD akan menjadi next item yang dituju bagi Versik. Dan kita bisa melihat EVOS Legends dengan adanya Yves. Ini bisa memasukkan semua pemain-pemain Geek Fam di dalam sana, di dalam real world manipulation. Dan ngepanis, karena Matilda hanya bisa menyelamatkan satu pemain. Yep, hanya ada satu yang bisa dia bawa. Sementara itu tadi juga ada satu reload manipulation yang sangat baik, itu emang ngezoning. Lalu kebuka udah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan satu best turret di area mida. Cycling Eagle nabrak langsung ke arah Wipos, tapi ternyata tidak ada yang ikut di arah tubuh dari Raptor itu sendiri. Bahkan di tempat yang berbeda, Masyanya jalan bersamaan. Apa yang terjadi karena Masyanya begitu bebasnya untuk bisa mendekat ke arah langsung pemain dari Geek Fam. Pertempuran terjadi dan di mana reload manipulation malah ada satu orang terkurung di dalamnya, dan Vince akan menjadi korban tampahannya Bude. Iya, Black Shoes sudah dikeluarkan, jadi dia udah nggak bisa untuk kabur lagi, flicker semuanya. Tapi itu nggak cukup karena EVOS Legend, daya gebrak mereka udah sangat besar. Tak terbendung lagi oleh tim Geek Fam. Mungkin ditutup pintunya kayak gini, Swan. Terus-terusan ya. Kalau ada yang mau masuk, tutup. Iya, ini RKT tadi saking bebasnya udah jadi kayak pemain ke-6 Geek gitu. Jadi teman jalan bareng pulang tadi. Bener, dan ya penempatan sebenarnya reward manipulation dari Crit juga sih yang memang benar-benar on point dan besar. Yap, itu adalah hal yang sangat baik. Namun sekarang Cycling Eagle-nya nabrak lagi, masih bebas juga. Ya, Wifrost masih bisa selamat kabur. Dan sementara tim Geek Fam yang kewalahan untuk mendefense turret atas, turret tengah, bawahnya juga sudah hancur karena ada Clover yang fokus untuk melakukan split dan nge-push, nge-red terus ke area bawah. Selagi teman-temannya berada di arah Lord terisak, Renvi sendirian. Black Dragon pun sudah fokus, dia udah gak bisa kabur lagi. Dan hanya bisa pasrah, teman-temannya berada di arah belakang. Circling Eagle dikeluarkan, Vince-nya sudah hilang. Clover Winter Truncheon yang sangat baik di area depan. Gak ada yang bisa nahan lagi. Dan inilah dia momen-momen akhir kayaknya sih di game pertama karena EVOS Legend. Mereka nggak perlu loh untuk masuk area base milik tim Geek Fam, Ulung. Siap. Dan seperti ya game yang pertama akan menjadi milik dari EVOS Legends. Wow. Kemenangan maksimal sih dari awal hingga akhir. Semuanya disetir oleh EVOS Legend. Yap. Ya, ini dominan banget ya untuk kemenangan mereka. Rek bahkan sebagai roamer di garis depan, dia nggak ke pick up sama sekali. Benar.